welcome to Posisi, podcast singkat Shopinzi. Gak kerasa ya, bentar lagi mau lebaran. Nah, kalian udah siapin apa nih buat lebaran? Ada yang THR-nya udah cair atau udah siap-siap mau mudik? Nah, pasti seneng ya berkumpul sama keluarga. Nanti kita bisa berkumpul, bisa makan-makan enak, bisa makan opor, tapi tahu-tahu nanti berat badan naik gitu aja. Tapi tenang aja, karena hari ini kita bakalan bahas tentang gimana cara menjaga berat badan dan otot selama lebaran biar lebaran nggak semakin lebaran. Tapi seperti biasa, aku nggak sendirian bahas ini karena aku udah bersama orang yang capable untuk bahas topik ini. Ya, ini ada Coach Andika. Halo Coach. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Puasa masih tetap nge-gym terus? Oh, harus, pasti. Harus. Wah, aman berarti ya? Kalau puasa ini nge-gymnya intensitasnya tetap sama atau malah pasti, berkurang? Secara langsung pasti menurun ya. Cuma kita sebisanya semaksimal mungkin. Ada porsi tersendiri gak sih kalau puasa, kalau misal di hari biasa itu 1 jam, terus di puasa berkurang? Pasti berkurang. Pasti berkurang. Kalau misalkan puasa ini kan cocoknya itu sebenarnya kalau kita yang punya body goals untuk menurunkan berat badan itu waktu yang tepat. Nah, jadi kita bisa latihan semisal sebelum buka puasa 1 jam lah biar ringan ya. 1 jam sebelum puasa mungkin bisa 45 menit dengan kita intensitas dikurangi seperti biasanya. Cuman kalau kita lebih maksimal lagi bisa setelah habis berbuka, habis tarawih, itu bisa kita angkat beban dengan porsi yang hampir seperti hari-hari biasa, itu bisa. Oh, berarti tetap walaupun puasa kayak gini, orang-orang juga masih tetap harus nge-gym ya? Harus. Setidaknya kita mempertahankan masa otot. Gitu. Oh, gitu. Kalau waktunya itu tadi berarti bisa setelah puasa, setelah buka ya, setelah berbuka. Kalau misal sebelum berbuka gitu, bisa nggak sih kalau nge-gym? Bisa. Itu justru waktu yang tepat buat kita membakar cadangan energi kita, yaitu kan lemak gitu kan. Lemak. Jadi lemak itu waktu gula darah kita turun, waktu kita berpuasa kan otomatis gula darah kita turun. Nah, itu waktu yang tepat kita berolahraga saat sebelum berbuka puasa, gula darah turun. Kita dipakai aktivitas olahraga, terutama angkat beban, itu pasti yang digunakan itu cadangan energi kita, yaitu lemak. Nah, itu untuk waktu kita mau diet itu cocok banget. Untuk target kita fat loss ya, untuk lemak kita turun, otot tetap ditahanin di situ, itu bagusnya sebelum puasa. Sebelum berbuka, sorry. Ya. Tapi misalkan kita ada target buat penggemukan ya, buat menaikkan berat badan, menaikkan massa otot, itu latihannya bisa setelah berbuka, bagusnya kayak gitu. Kalau untuk latihannya gitu, apakah sama kayak pas lagi nggak puasa atau? Iya, sama aja. Sama aja. Cuma jelas dikurangi intensitasnya aja. Mungkin tadinya kita bisa ngangkat berat 25 kilo, waktu kita ini bisa dikurangin lah. Yang penting kita ibadah tetap lancar. Jadi berpuasa tetap fokus ibadah dulu, olahraga tetap buat menjaga. Sebenarnya olahraga itu pas puasa itu bukan tujuan utamanya, tuh bukan kita misal kalau yang mau nambah otot ya bukan nambah massa otot, yang mau fat loss bukan yang fat loss, tapi buat ngejaga aja biar nanti misal ototnya nggak turun, massa ototnya nggak turun dan lemaknya juga nggak jadi tambah banyak ya. Apalagi kan kalau pas lagi puasa itu kita kadang makannya kurang terkontrol ya, ngelihat takjil gitu kan banyak banget kan, jadi kita lapar mata lah gitu. Jadi semuanya pengen dimakan gitu ya. Terus kalau misal nih ada orang yang pas lagi bulan puasa itu malah justru pengennya stop nge-gym aja, itu baik atau nggak sih sebenarnya? Kurang pas juga. Ya lebih baik kita tetap nge-gym dengan intensitas yang dikurangi ya. Tapi ya bagusnya tetap harus nge-gym aja. Bisa sebelum, tapi kan nggak perlu lama-lama, 45 menit sebenarnya kan cukup ya. 30 sampai 45 menit itu cukup sebenarnya waktu puasa. Setidaknya mempertahankan massa otot yang kita punya. Daripada kita habis lebaran ngulang dari awal lagi ya. Kalau misal stop sekalian malah nanti ngulang dari awal ya. Sakit lagi kan. Kalau untuk pemula itu ya, kalau untuk yang mungkin kalau udah lama di dunia gym atau fitness, pasti mereka otomatis tetap ngusahain puasa tetap berolahraga. Walaupun mungkin sehari tadinya seminggu bisa 4-5 kali, puasa bisa 3 kali dalam 1 minggu atau 4 kali, setidaknya mereka tetap olahraga gitu. Itu kan kalau
lagi nggak puasa itu kan kita bisa persiapan, misal 1 jam sebelum nge-gym, bisa misal kita makan yang high protein atau apa gitulah. Kalau misal pas lagi puasa itu gimana? Kita kan kalau puasa kan cuma ada waktu di sahur sama berbuka itu. Yang perlu dipersiapkan tuh apa gitu? Sebenarnya apa ya? Kalau ya itu yang tadi itu, kalau targetnya kita sekalian kita program misalkan waktu puasa pengen BB kita turun sekalian, kita cari body goal waktu lebaran itu sangat tepat, ya kan? Itu latihannya berarti kita sebelum berbuka. Tapi kalau kita cuma pengen yang penting latihan, ya kita bisa latihan setelah berbuka itu dengan makanan ringan yang tinggi karbo, tapi karbo yang baik ya kayak kurma itu bagus itu. Oh, kurma. Iya, tinggi kalori kan, tinggi kalori dengan yang gula-gula yang baik gitu, bukan yang terus yang gorengan atau manis-manis itu. Ya dipersiapin seperti biasa aja sih sebenarnya. Nanti adaptasi sendiri. Adaptasi ya. Ya walaupun mungkin awal-awal tetap kerasa lah ya, betul. Karena masih adaptasi. Cuma nanti lama-lama juga bakal terbiasa. Ya, terbiasa nanti. Nah tadi ngomong-ngomong soal makanan ya tadi. Kalau pas buka itu kan bagus kan makan karbohidrat, tapi catatannya karbohidrat yang baik ya, kayak misalnya dari kurma gitu. Tapi kalau misal nih pas lagi selama kita proses itu, terutama di bulan Ramadan, terus kita konsumsinya misal tadi karbohidratnya kayak misal gorengan, itu ngaruh nggak? Ya pasti ngaruh. Pasti ngaruh kurang ya. Baik juga. Karena otomatis kalau kita makanan kayak karbo tinggi seperti gorengan, terus yang manis-manis seperti kayak yang sebuah sirup-sirup, susu SKM itu kan, itu pasti gula darah kita tuh langsung lonjak naik gitu. Jadi ya kurang baik. Kalau kita punya program tujuan itu ya kita bisa berbuka dengan yang tinggi protein itu pasti ya. Tetap tinggi protein dengan kalori-kalori yang rendah tapi nutrisinya baik gitu. Kayak misalkan itu saya contohnya kurma. Bisa berbuka pakai telur rebus misalkan. Nanti kita bisa makan besar itu setelah kita latihan itu lebih bagus. Kalau makan besarnya itu bisa bebas kita mau makan apa aja atau tetap harus ada porsinya kayak misal proteinnya harus lebih banyak, karbonnya sedikit. Itu kalau kita untuk tujuan benar-benar di kita mencapai body goal itu tuh harus. Kalau makanan tuh sebenarnya kalau olahraga kan waktu puasa atau enggak 70% yang kita 70% progres kita itu dari makanan sebenarnya, bukan dari olahraganya ya. Kalau kita punya tujuan menaikkan berat badan ya dari makanan, pengen kurus juga dari makanan. Ya. Jadi waktu puasa pun sebenarnya bisa kita atur kita tetap harus bisa kontrol makanan aja sebenarnya. Oh berarti kalau misal nih kita cuma kontrol makanan aja tapi kita nggak dibersamai dengan olahraga training gitu, apakah bisa work buat menjaga ini? Tetap turun kalau misalkan kita posisi tubuh defisit kalori ya, kita ngurangin kalori harian kita 300 sampai 500 pasti turun. Cuma olahraga itu kan membantu untuk lebih proporsional, lebih bagus, lebih kenceng, otot juga naik ya kan. Jadi lebih bagus. Misalkan kita cuma ngejar berat badan ngejar di timbangan itu kalau kita posisi defisit kalori atur pola makan pasti turun. Cuman untuk badannya kurang bagus saja gitu. Cuma kalau kita imbangi dengan olahraga pasti ya ada body goals-nya lah, ada badan lebih proporsional gitu, lebih bagus. Kalau cewek misalkan ya bisa lebih ramping, pinggangnya lebih bagus kayak gitu. Jadi emang olahraga itu bantu untuk membentuk ya. Kalau buat selama puasa itu untuk latihannya itu paling bagus tuh apa? Kalau mau misal mau menjaga biar nggak fatnya nggak naik, terus masa ototnya tetap terjaga gitu. Yang paling bagus tuh apa? Seperti hari-hari biasa. Jadi kalau program itu kan kita biasanya ya itu kan ada bro split. Bro split itu setiap otot itu kita latih satu-satu. Misalkan hari ini kita main dada, besok kita main back, besoknya lagi kita main bahu. Setelah itu kita rest. Besok bisa main full kaki. Itu namanya kan bro split ya satu-satu, kita target ototnya. Ada lagi juga PPL ya, PPL programnya itu push pull leg itu ada. Jadi sebenarnya nggak ada apa ya, waktu puasa itu nggak ada khusus olahraga apa gitu nggak ada sebenarnya. Cuma tetap latihan seperti biasa aja, yaitu kembali lagi intensitasnya. Jadi tetap programnya sama sebelum kemarin waktu nggak puasa itu disamain aja nggak masalah. Kalau untuk menunjang latihannya itu kira-kira perlu ada tambahan nutrisi tertentu gitu atau enggak? Sebenarnya
suplementasi misalkan ya, suplementasi kayak susu protein atau BCAA itu sebenarnya itu kan cuma membantu aja, kayak vitamin lah ya, membantu menambah. Tapi ketika kita bisa makan dapat semua nutrisi dari real food, dari misalkan dada ayam, telur, tahu, tempe, sapi, ikan, kira-kira itu mencukupi kebutuhan protein harian kita, itu kita sebenarnya udah nggak perlu ya. Nah, tapi kembali lagi waktu kita kayak sekarang ini berpuasa, whey protein itu sangat membantu. Membantunya karena kita kan belum pasti sehari itu mampu makan banyak sebenarnya ya. Kalau makan ayam banyak itu belum mesti mampu. Makanya pentingnya itu susu protein kalau bisa ada waktu puasa. Itu bisa buat sahur sama berbuka. Iya. Apalagi kan kalau misal lagi puasa kan kadang kita makan dikit aja tuh udah kenyang banget ya. Lapar mata aja. Lapar mata aja. Ya, semuanya pengen dimakan, tapi pas udah nyobain satu udah kenyang selesai. Ya, makanya kalau bisa waktu berbuka itu makan yang sehat-sehat gitu. Terutama kalau bisa yang tinggi protein. Tadi kan udah ngomongin pas lagi puasanya. Nah, kalau pas lagi lebarannya kan pasti banyak makanan-makanan, mau nggak mau kita tuh ketemu sama makanan apalagi enak-enak yang makanan yang jarang banget kita ketemu di hari-hari biasa. Karena kalau kita nggak makan tuh sayang ya. Dan itu gimana triknya biar bisa tetap terjaga? Kalau sebenarnya itu lebaran itu kan kalau untuk makanan besarnya ya kayak misalkan kita opor. Kayak sambal goreng ati atau rendang itu sebenarnya kan itu makanan tinggi protein semua. Jadi momen-momen seperti itu sebenarnya kita ya juga nggak mau kita tinggalkan. Cuma kita main strategi aja. Jadi karbonya yang kita kurangin, kuahnya santan-santanan kita kurangin, kita makan proteinnya aja. Tinggi, betul. Sebenarnya yang paling berbahaya bukan di makanan besarnya, cuman di snack. Kayak nastar. Iya bener banget. Makanan-makanan seperti itu mereka itu kecil, tapi punya kalori tersembunyi yang tinggi. Gitu. Orang kan sadar, paling kecil, tapi kita makan itu sebenarnya itu yang bikin gemuk karena kalorinya besar. Itu satu nastar itu bisa sampai 200 kalori kan. Nah itu setara seperti kita makan dada ayam 100 gram. Bener. Nah, itu yang kayak kita, nasi sepiring juga ya. Kita kurangin itu sebenarnya di cemilan-cemilannya. Ya nggak masalah, satu hari kita makan itu sebenarnya nggak bikin gemuk ya. Besok kita kembali ke aktivitas lagi, kita olahraga lagi itu nggak masalah. Jadi momen lebaran kita manfaatkan lah tetap waktu hari raya kan. Cuman kita atur porsi aja. Tapi ada nggak sih Mas tips untuk nahan kita biar nggak ibaratnya kita biar nggak terlalu banyak makan itu, apalagi kalau misal makanan cemilan itu lah manis enak gitu, satu aja tuh nggak cukup gitu. Itu ada tipsnya nggak sih biar kita bisa nahan itu atau biar kita rasanya tuh mulutnya tuh jadi nggak mau lagi gitu lah. Itu agak susah harus motivasi diri ya. Betul, harus dari diri kita sendiri. Tapi biasanya kalau kita udah makan terlalu banyak protein itu bikin cepet kenyang. Jadi makan makanan yang kayak gitu tuh jadi jarang craving ya. Nah, craving itu pengen makan yang manis-manis tuh jadi berkurang gitu kan. Jadi biasanya kalau saya sendiri waktu lebaran itu ya nggak masalah kita makan opor, telur bulat itu kan diopor, itu rendang dengan karbo yang kita kurangin aja gitu. Cuma kalau sembilan memang kita harus pilih-pilih lah. Harus pinter-pinter, harus bisa menahan diri banget. Bener. Secukupnya aja. Secukupnya aja ya. Kalau ibaratnya 1-2 hari itu nggak bikin kita gemuk sebenarnya. Tapi kalau yang berkepanjangan itu yang baru, kalori numpuk terus ya. Apalagi misal lebaran liburnya seminggu makannya nastar satu toples. Tapi kan naik ya. Porsi pasti naik ya. Tapi kan posisi itu belum pasti yang naik itu lemak 100%. Karena itu kan makanan tinggi garam, tinggi gula, pasti tubuh itu mengikat air. Yang kemungkinan besar yang terjadi kenaikan di berat badan kita itu sebenarnya kadar air dalam tubuh. Nanti kita pakai workout lagi, pakai angkat beban, pakai kardio, nanti perlahan juga turun lagi sih. So bedanya antara itu tadi lemak sama karena naik berat badan karena air tuh ada bedanya nggak? Kalau bedanya sih nggak ada ya, cuma di kaca aja kelihatan sebenarnya. Sekarang kita makan banyak, makan nasi hari ini misalkan kita habis diet. Kita kebetulan hari ini makan banyak tinggi karbo. Pasti besok ditimbang itu kita naik 1-2 kilo, tapi itu bukan lemak yang naik, tapi karena airnya. Kalau posisi kayak nasi putih itu kan dia punya sifat yang mengikat air dalam tubuh. Garam itu kan juga. Jadi jangan langsung panik ibaratnya. Kita makan langsung, kita naik 3 kilo panik. Ya udahlah sekalian bablasin kadang seperti itu. Nah itu yang sering terjadi kan gitu ya. Jangan panik dulu. Ya udah kita yang penting tetap kontrol, makan, besok olahraga lagi.
mulai dari awal lagi, atur pola makan pelan-pelan lagi. Ya, gitu. Yang penting momen Lebaran tetap kita dapat lah. Tetap enjoy ya. Enjoy sama keluarga. Kadang kan ada yang misal kayak karena dia lagi jaga berat badan sama masa otot, jadinya kayak terlalu hati-hati, jadinya nggak enjoy ngelihat makanan enak. Aku nggak mau makan gitu kan, malah jadinya stres sendiri. Stres sendiri. Ya kita manfaatkan 1-2 hari nggak masalah. Yang penting kita kontrol porsi. Kuah-kuah juga kita kurangin tuh, kuah-kuah santan itu yang tinggi kalori. Terus kalau misal di Lebaran itu kan kadang misal orang-orang gymnya ke fitness center gitu. Nah fitness center kan Lebaran juga tutup. Nah ada nggak yang bisa dilakukan di rumah biar tetap bisa menjaga berat badan sama ototnya itu? Olahraga apa yang bisa dilakukan di rumah? Kalau di rumah ya paling nggak kita bisa body workout ya, menggunakan berat badan tubuh. Misalnya kita bisa squat, syukur-syukur kita punya dumbbell ya kan, kita bisa push up, plank, bisa pull up, itu nggak masalah. Paling nggak kita jalan kaki lah, minimal 10.000 langkah sehari. Mengurangi ya. Paling nggak kayak gitu sih kalau kita karena tutup ya. Jadi olahraga paling bisa body workout biasa, push up, bisa kayak gerakan kaki, misalkan squat, sumo squat, lunges, itu bisa dilakukan di rumah semua. Kalau misal workout yang ada di YouTube itu kan ada banyak banget video workout yang misal fat loss yang lain sebagainya lah gitu. Itu sebenarnya kalau di situ tuh beneran atau enggak sih? Kadang ada yang mereka itu nggak beneran, itu misalkan kadang mereka kasih contoh, kamu pengen perut kamu kotak-kotak seperti ini, kamu latih gerakan yang ini, itu sebenarnya kurang pas. Nah, soalnya kalau masalah lemak hilang itu tubuh itu nggak bisa milih, kita olahraga apapun tubuh nggak bisa milih nih, ini yang mau hilang bagian mana dulu. Seperti saat waktu pertama tumbuh di tubuh kan nggak bisa kan langsung di perut atau di paha dulu kadang. Yang benar-benar bikin perut six pack itu bukan olahraganya tapi makanannya. Ketika kita terjadi defisit kalori, di situ pasti ada pembakaran lemak di situ. Nah itu, jadi nggak bisa perut dulu atau paha dulu, itu nggak bisa. Jadi itu kurang pas juga. Tapi ada yang benar juga, misalkan kita cuma ngajarin misalkan kayak body workout itu yang saya bilang tadi, kayak misalkan squat, sumo squat, pakai berat badan tubuh, lunges, itu nggak masalah. Kadang ya nggak pas, cuman ada ya kamu pengen kayak gini, pengen lengannya kenceng gitu kan, lemaknya hilang, itu kadang ada yang nggak pas seperti itu, kurang itu kayak mitos lah. Berarti kalau misal tadi itu kita pengen lemak dulu yang di lengan hilang, di perut dulu yang di perut hilang gitu, berarti kita tetap workoutnya tuh harus tetap yang buat seluruh tubuh ya, nggak bisa milih salah satu. Kadang kan ada yang cuma ya udah aku mau milih yang fokus di perut aja karena perutku buncit gitu. Padahal itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi kita olahraganya atur pola makan, atur mulut. Atur mulut. Harus jaga mulut ya. Iya, betul. Benar-benar. Berarti puasa itu nggak cuma jaga buat nggak makan, nggak jaga mulut biar nggak berkata buruk, tapi juga jaga biar nggak makan yang aneh-aneh, biar badannya juga tetap fit ya. Itu waktu puasa itu kan bener-bener badan itu refresh, bener-bener refresh 1 bulan itu. Soalnya program diet aja ketika yang di luar Ramadan itu ada yang namanya intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu kita berpuasa, kita nggak makan, kita makan sehari itu bisa cuman 4-8 jam dalam sehari. Tapi itu di waktu puasa kita cuma boleh minum air putih. Konsumsinya 0 kalori. Nah itu sering digunakan untuk teman-teman binaraga juga banyak yang menggunakan metode intermittent fasting. Ya. Terus ngomong-ngomong soal workout waktu puasa, kalau untuk intensitasnya itu perharinya gitu, dalam 1 minggu paling baik tuh berapa? Misal seminggu 3 kali kah, atau seminggu 5 kali kah, atau berapa kali itu paling bagus? Paling bagus kalau hari biasa itu kan, kalau waktu kita nggak berpuasa itu kan paling nggak kita 4-5 kali ya. Itu kalau hari-hari puasa itu tergantung kondisi tubuh aja. Yang penting nggak ganggu aktivitas, ganggu ibadah kita gitu. Ya bisa 4 kali itu udah bagus. Kalau saya biasanya ya. Kalau lagi terlalu sibuk itu bisa 1 hari berangkat, 1 off, 1 hari berangkat, 1 off itu. Di selang-seling gitu ya. Gitu. Yang penting tetap ada aktivitas olahraga selama 1 bulan itu. Berarti kalau misal emang tubuh kita fit, tubuh kita bisa dalam seminggu 5 kali dalam berturut-turut, nggak masalah ya, selama
tubuh kita emang mampu gitu. Iya, bahkan ada emang yang temen itu dia nge-gym jam 11 siang tapi tetap dia puasa juga. Keren banget. Iya, jam 10 sampai jam setengah 12 lah dia zuhur itu pulang tetap puasa sampai selesai. Itu ada yang seperti itu karena kebiasaan faktor adaptasi aja ya tubuh. Faktor kebiasaan. Terus untuk makanan, kalau buat berbuka paling bagus tuh kalau terutama waktu lagi jaga masa otot dan berat badan ya, paling bagus tuh berbuka pakai apa? Makanannya tuh apa? Misal kurma kah atau? Ya, kalau ngomongin masalah makan paling bagus tuh pasti kita makan makanan tinggi proteinnya. Misalnya kayak dada ayam, filet ya tanpa kulit atau paha ayam itu juga bisa gitu. Itu kan kalau kebutuhan harian kita itu minimal itu ya. Kalau orang yang nggak olahraga aja itu 1 gram. 1 gram kali berat badan tubuh. Ya misalkan banyak sekarang berapa? Lupa tuh. Sekarang saya inilah 85 itu minimal 85 itu harus tercukupi. Tapi untuk yang ingin menaikkan massa otot atau ingin mempertahankan massa otot paling nggak itu 1,6 kali 2 kali berat badan tubuh. 1,6 sampai 2,2 gram protein kali berat badan tubuh. Biasanya saya konsumsi itu 160 lah, 160 sampai 170 gram protein per hari. Nah, untuk per 100 gram dada ayam itu kan kalau matang ya itu kan proteinnya kan 30 gram. Ya, jadi kita bisa makan ya itulah kayak dada ayam. Itu sebagai makanan berat atau berat. Side dish itu bukan beratnya. Terus kalau misal side dishnya untuk misal cemilannya itu? Kalau emang benar-benar pengen jaga berat badan ya kita bisa cemilan ya kita opsinya ke pisang rebus. Kayak misalkan rebus-rebusan ya ubi. Kacang gitu itu enggak masalah. Kalau buah-buahan itu aman nggak? Soalnya buah-buahan itu juga tinggi gula ya. Tertentu. Jadi yang bagus itu kalau buat diet ya, kalau buat diet itu yang bagus biasanya itu semangka, pepaya, nanas, apel, pir itu bagus. Buah naga itu bagus, itu biasanya buat diet. Kalau untuk menaikkan berat badan ya, menaikkan berat badan dari yang orang kan karena ada yang kurus ya pengen punya body goal yang menaikkan berat badan itu yang membantu itu buah yang kalorinya tinggi tapi bagus itu kayak pisang, alpukat, kurma itu bagus. Yang kita kurang-kurang itu sebenarnya gulanya kayak durian, kelengkeng, terus rambutan. Itu ya tinggi gitu. Secukupnya aja, bukannya nggak boleh tapi secukupnya aja. Bisa milih-milih makan. Berarti nggak semua buah-buahan itu sebenarnya bagus kalau lagi buat pengen nurunin berat badan ya. Nggak semua bagus. Kadang orang kan aku udah nggak makan ini, nggak makan itu. Aku udah makan buah. Iya, buahnya apa? Mangga. Itu bagus. Karena masih banyak yang salah persepsi. Kalau mereka nganggapnya semua buah itu bagus buat menurunkan berat badan. Padahal emang ada jenis buah yang tinggi lemaknya, tinggi kalorinya. Gulanya tinggi betul. Jadi nggak semua buah. Jadi kalau ingin bantu itu ya kayak semangka, melon itu masih bagus. Nanas itu masih bisa lah. Tapi kalau misal selama sebulan itu kan sering ada ajakan buka bersama gitu lah. Sesekali makan yang ibaratnya makan yang aneh-aneh itu berarti nggak masalah ya, nggak masalah ya. Nah, itu sekali itu udah masalah. Jadi kita harus tetap menikmati hidup lah ya. Jadi kita tahu porsi. Kalau biasanya dari teman-teman itu tak saranin ketika dia punya niat pengen punya body goals, pengen lemaknya yang turun. Jadi mereka itu tak kasih waktu Senin sampai Sabtu dia diet ya, dia diet dengan makanan tinggi protein, rendah kalori, karbo secukupnya. Nah nanti hari Minggu dia tak kasih waktu buat cheat meal, buat kayak misalnya di acara keluarga, keluar sama anak istri atau keluar sama temen. Jadi lah makan bebas nggak masalah, cuma kontrol aja. Ya, itu nggak masalah. Oke, berarti emang harus walaupun kita bisa makan bebas tetap harus jaga kita batasan kalorinya tuh sehari itu butuhnya berapa, jangan sampai melebihi itu ya. Yang paling dihindari sebenarnya paling bagus itu kayak gula-gula manis ya, misalnya kayak gula pasir kayak misalkan minuman kemasan, es teh, kopi susu ya itu kadang tuh nggak kenyang tapi kalorinya udah tinggi. Udah tinggi. Jadi kita paling nggak kalau makan di luar itu ya kita ngalah lah minumannya. Air putih, tawar atau air putih itu tidak masalah. Kita makannya yang enak lah, tidak masalah. Nggak masalah ya. Jadi tetap sebenarnya kunci utamanya itu adalah kita harus jaga di makanannya itu. Semua kuncinya itu. Pengen kurus jaga makan, pengen besar pun, pengen gemuk pun makanannya. Harus makanannya. Berarti training itu cuma sebagai ibaratnya booster aja lah biar
lebih mantep Ya, mantep, dalam programnya. ya. Terus kita ada kenaikan masa otot. Kalau nggak mempertahankan masa otot, karena kan nggak semua orang itu pengen punya otot besar kan belum pasti ya. Mau cowok-cowok itu kan nggak semua pengen punya yang besar gitu kan ototnya. Jadi tergantung targetnya aja mau gimana. Mau gimana ya? Jadi makanan itu paling nomor 1. 70% lah kita olahraga itu 70% di makanan, 30% itu di latihan sama istirahat. Istirahat juga penting ya. Penting. 6-8 jam itu harus setiap hari itu harus tercukupi dengan kualitas tidur yang baik ya. Oh, berarti istirahat itu sebenarnya ngaruh juga ya ke dalam menjaga berat badan dan masa ototnya itu. Kita pengen kurus atau pengen besar, pengen menaikkan berat badan atau mengurangi berat badan itu tidur sangat berpengaruh. Karena posisi kita tidur itu tubuh menciptakan growth hormone ya dalam tubuh itu. Kalau posisi kita kekurangan tidur, hormon kortisol kita naik, mood kita jelek juga, akhirnya kita punya rasa lapar tinggi itu yang kalau mau mengurangi berat badannya. Biasanya kayak gitu. Stres ngaruh lah, kalau jadinya stres itu. Stres juga ya. Ngaruh. Jadi tidur sangat berpengaruh. Untuk menaikkan massa otot juga sangat ngaruh karena recovery-nya jadi kurang gitu. Kalau kita kurang tidur. Jadi kalau kita angkat beban, bukan saat angkat beban waktu kita tuh bikin otot tuh bukan. Tapi saat kita istirahat, itu baru tubuh istirahat, recovery, otot disitulah bentuk. Gitu ada pertumbuhan massa otot di situ, bukan saat kita nge-gym. Berarti sayang juga ya kayak misal kita udah capek-capek nge-gym tapi malah kita masih sering begadang sampai pagi itu. Sayang kurang maksimal ya. Maksimal itu ibaratnya kayak 3 rantai yang harus ngiket barengan. Harus seimbang semuanya. Oke, terus terakhir nih. Ya, oke. Setelah Lebaran, karena pas Lebaran itu kan libur. Kadang orang males buat balik lagi ke gym. Tips singkat buat yang malas balik ke gym setelah Lebaran. Ingat kesehatan aja. Ingat kesehatan, bener sih. Karena nomor 1 kita olahraga sebenarnya kan bukan di tubuh, tapi di kesehatan ya. Kita misalkan semakin sedikit massa lemak itu kita semakin fit lah, semakin sehat. Jadi kita harus mikir, aduh kalau kita nggak olahraga itu nggak enak nih badan gitu. Nah setelah kayak gitu kan kita mikir lagi program yang kita udah capai sebelumnya kan, aduh kayak eman-eman nih, itulah olahraga lagi. Gitu. Jangan sampai kita bosen lah. Karena angkat beban itu ibaratnya tuh di bidang olahraga apapun itu membutuhkan Betul. Jadi fitness itu bukan untuk yang orang binaraga saja gede-gede itu enggak, tapi untuk semua orang. Dan enggak semua orang harus jadi binaraga yang gede-gede itu juga. Tapi kita paling tidak itu mempertahankan massa otot itu kan harus ya. Karena kita di usia 30 ke atas itu pasti ada penyusutan massa otot setiap tahunnya kalau nggak kita latih gitu. Nanti masa tua kita jadi kurang fit, kurang sehat. Banyak yang lumpuh apa itu kan karena kekurangan massa otot juga salah satunya. Nah, kalau untuk latihannya apakah bisa langsung balik seperti di pas sebelum libur Lebaran itu atau nanti tetap harus adaptasi lagi? Kalau tergantung ya, dia udah lama berapa lama nih gitu. Cuma kalau yang udah emang udah lama-lama di dunia gym tuh nggak perlu waktu yang lama, 1 minggu aja mungkin udah balik. Cuma kalau yang pemula banget itu biasanya ngulangnya agak dari bawah ya lagi. lagi. Nah, kalau emang udah biasa bisa balik lagi langsung ke normal. Kalau misal yang pemula ya harus tetap dari tangga paling bawah lagi dulu ya. Oke, terima kasih Coach Andika atas waktunya, atas ilmu-ilmunya, sangat bermanfaat. Semoga nanti teman-teman di rumah yang nonton Posisi bisa mengambil info-info penting ini supaya nanti setelah Lebaran badannya nggak semakin lebaran. Oke, terima kasih sudah menonton Posisi episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.